Pemirsa, dalam rangka ulang tahun TV One ke-15, kali ini saya berada di kantor PBID dan saya akan wawancara Ketua PBID, Dr. Ade Kumaydi, tentang kesehatan tulang dan sendi. Penasaran? Ikuti saya. Hey, Dokter Haikal. Halo dok, apa kabar? Gimana kabarnya? Sehat dok. Alhamdulillah. Dok, ini dokter nih sebagai Ketua Umum PBID sekaligus dokter ortopedi. Pemirsa Hidup Sehat, ini ingin tahu dok, bagaimana tips menjaga kesehatan tulang dan sendi. Dan pemirsa menginginkan 15 tips dok, sesuai dengan ulang tahun TV One ke-15 dok. Tapi yang paling utama, karena masuk pertama, perform yang harus dilihat, saya termasuk yang harus menjaga adalah berat badan harus ideal. Satu itu berarti ya. Yang kedua dok? Yang kedua, kalau udah kita bicara berat badan, maka kita bicara bagaimana menjaga postur tubuh. Karena ini sangat penting. Karena kan masyarakat ya, itu kemudian postur pada saat dia belajar, postur pada saat dia berdiri, berjalan. Ya, kadang-kadang pada usia-usia tua, kadang-kadang kita dihadapkan dengan yang lebih senang begini, karena lebih mulanya. Tapi sebenarnya kita harus, postur tubuh itu harus kita jaga benar. Yang ketiga dok? Nah, yang ketiga tentunya kalau udah bicara berat badan, menjaga postur, maka kita juga harus melihat bahwa olahraga. Olahraga ya, nggak boleh mager dok ya? Ya, harus kita banyak belajar kemarin dari pandemi kan, bahwa olahraga. Kalau udah bicara olahraga, yang pertama itu ada olahraganya harus teratur. Nah, kelanjutannya, tips keempatnya adalah olahraga juga nggak boleh berlebihan. Oh, nggak boleh sampai kelelahan dok ya? Betul, dan memang harus menyesuaikan. Makanya kalau kemudian kita bicara bagaimana sih olahraga yang sesuai dengan kita, sesuai dengan personal masing-masing, sesuai dengan karakter ya, karena kita mungkin ada hal-hal yang mungkin juga perlu diperhatikan. Maka yang kelimanya adalah sebaiknya sebelum olahraga pun kita bisa berkonsultasi kepada ahli terapi fisik, ahli fisioterapi. Kira-kira gimana sih olahraga yang bagus buat kita? Dok, kita lanjut dok. Yang keenam dok tadi. Ya, jadi kalau kelanjutan daripada olahraga tadi itu, artinya tubuh kita butuh penambahan beberapa vitamin tulang dan sendi. Ada vitamin D3, ada kemudian kalsium juga, omega 3 atau apapun itulah. Banyak sekali suplemen vitamin yang juga itu perlu dikonsumsi masyarakat. Dan tentu didukung dengan pola makan yang sehat juga dok ya? Betul. Nah, yang ketujuh, makan makanan yang sehat dan bergizi. Karena vitamin itu bukan menjadi satu hal yang utama, tapi harus tetap didukung dengan makan makanan sehat dan bergizi. Dan sekarang ada istilah lain lagi, seimbang. Seimbang ya. Yang ke-8 dok? Posisi duduk, kemudian duduk jangan terlalu lama. Karena kalau maunya dalam posisi duduk, menghadap komputer, terus kemudian ngetik dan sebagainya, tanpa ada sebuah stretching, maka nanti akan menjadi sebuah problem juga di dalam tulang dan sendi dan otot-otot di tulang belakang ataupun di panggul dan di lutut juga. Sehingga kita selalu sarankan di dalam posisi duduk, bekerja di kantor, perlu juga diikuti dengan yang namanya stretching. Oke. Yang ke-9 dok? Nah, ini ada konsumsi beberapa makanan. Tolong sekarang mulai hindari makan makanan yang banyak mengandung kafein dan garam. Nah, itu menjadi sangat penting juga. Karena kafein akan meningkatkan pembuangan kalsium dok ya? Pembuangan kalsium dan juga akan meresorpsi tulang sehingga orang gampang terjadi osteoporosis juga. Nah, yang ke-10 dok? Kurangi stres yang berlebihan. Jadi kita harus happy ya. Covid kemarin memberikan pembelajaran bagi kita, kalau kita bisa happy, kita bisa hadapi segala penyakit. Ya, jadi yang ke-11 Dokter Haikal, karena kita ada di ruangan terbuka, perlu juga menjadi perhatian adalah hindari merokok. Wah, betul banget. Ini menjadi sangat penting sebenarnya, karena rokok itu juga bisa mengandung yang kemudian bisa mengakibatkan pengeroposan pada tulang. Yang ke-12 dok? Nah, hati-hati juga kita juga kepada masyarakat. Jadi kalau olahraga, kalau beraktivitas, aktivitas harus ya, karena kita harus move terus ya. Tapi yang paling penting hati-hati jangan sampai terjatuh. Nah, yang ke-13 dong. Nah, kalau udah bicara sekarang terjatuh ya, kalau terjatuh seperti apa yang harus kemudian dilakukan kalau kemudian terjatuh? Tentunya kita harus berkonsultasi kepada dokter tenaga kesehatan supaya bisa mendiagnosis dengan tepat dan juga mendapatkan penanganan yang. Nah, yang ke-14 ya, 14 ini ya. Iya, 14 dok. Ini tentunya yang harus perlu diperhatikan juga adalah bagaimana kita membuat sebuah aktivitas tadi. Harus bergerak terus tadi itu.
kita harus bergerak, sendi harus kita gerakkan tadi ya. Olahraga menjadi satu bagian dari kehidupan kita ya. Sering mungkin kita harus menggerakkan sendi-sendi kita. Ya. Nah, yang terakhir dok. Nah, ini kalau sudah bicara terakhir ini saya kira menjadi sangat penting juga adalah kesehatan tulang dan sendi. Selain bergerak, maka kita juga butuh yang namanya istirahat. Nah, istirahat harus menyesuaikan juga. Jadi kita juga pada saat kita semakin sering bergerak, tapi juga ada butuh waktu untuk recovery istirahat. Nah, itulah tadi 15 tips menjaga tulang, otot, dan sendi kita tetap sehat. Dan tentunya disampaikan langsung oleh Ketua Umum PBID, Dr. Adip Kumaydi. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya dok. Terima kasih Dr. Eka, mudah-mudahan bermanfaat informasi. Pastinya semua. dok. Ya.